Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Santri-santriku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahimani rahimakumullah wa azakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Adab Sahih Adab Al-Islami. Kita masih dalam bab tentang adabus salam, tentang tata cara salam atau adab dalam salam. Yang kelima, ayul qiyas salama indal qudumi wa indal qiyami min majlisihi. Hendaknya dia memberikan salam tatkala sampai atau tatkala berdiri dari tempat duduknya bersama yang lain. Rawat Tirmidzi wa hasanahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Imam Tirmidzi meriwayatkan satu hadis dan beliau menghasankan hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idzan taha ahadukum ila majlisin falyusallim." Apabila salah seorang di antara kalian berhenti kepada suatu majelis, ini duduk orang banyak, hendaklah dia mengucapkan salam. Fa in badalahu ayyajlisa falyajlis. Kalau memang dia ingin duduk, maka dia duduk. Summa idza qama falyusallim. Kemudian kalau dia berdiri dari tempat duduk bersama yang lain tadi, hendaklah dia mengucapkan salam. Falisatil aula bi ahqqi min akhirah. Tidaklah berarti yang awal lebih utama daripada yang akhir dalam memberikan salam. Ini adab yang berikutnya dalam masalah salam. Ini mengucapkan salam ketika sampai di suatu perkumpulan atau kalau berdiri dari tempat perkumpulan itu. Ya, ini termasuk adab yang bagus sekali. Ya, ketika kita datang ke suatu tempat, di situ ada banyak orang. Cuman di antara hal yang perlu diketahui, kalau di saat itu sedang berlangsung taklim misalnya, maka tidak ada keutamaan untuk mengucapkan salam karena bisa mengganggu taklim situ. Tapi kalau sekiranya tidak mengganggu, maka tetap disyariatkan untuk mengucapkan salam di saat itu. Ya. Dan juga salam ini bukan hanya pada saat datang, tapi juga pada saat bangkit dari pertemuan itu. Dia bangkit dari pertemuan itu, dia mau pamitan misalnya, maka dia ucapkan salam. Dan yang jelas kedua-duanya itu termasuk waktu yang sunnah untuk mengucapkan salam. Kemudian adab yang berikutnya, yang keenam, ayyuhrisa kullu muslimin ayyakuna wal badi bisalam. Hendaklah bersemangat setiap muslim itu untuk mengawali salam. Rawa Abu Dawud bi sanadin sahihin an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih meriwayatkan hadis dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Kata beliau, bersabda Rasulullah SAW, "Inna awlan nasi billahi man bada'ahum bisalam." Sesungguhnya manusia yang paling utama dengan Allah adalah orang yang mengawali mereka dengan salam. Ini adab yang berikutnya, supaya setiap muslim itu bersemangat dalam menyebarkan salam. Dan orang yang paling utama di sisi Allah, yang paling utama mereka adalah yang mau mengawali salam ini
tentunya keutamaan, keistimewaan bagi mereka yang mau menyebarkan salam ini. Jadi hendaknya setiap muslim bersemangat untuk menyebarkan salam, karena ini termasuk tata krama adab yang bagus sekali. Sampai-sampai orang-orang Yahudi itu mereka iri dengan salam yang ada pada kaum muslimin ini. Ini termasuk salam yang istimewa, ya. Salam yang istimewa yang hendaknya dijaga oleh setiap muslim, hendaknya dia semangat dalam menyebarkannya. Kemudian adab yang berikut yang ketujuh, ayyulqiyal muslimul salama ala akhihi idza hala bainahuma syai'. Hendaklah seorang muslim mengucapkan salam atas saudaranya yang lain apabila terhalang oleh sesuatu. Rawa Abu Dawud bisanadin hasan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari sahabat Abu Hurairah, kata beliau, bersabda Rasulullah SAW, idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi. Apabila salah seorang di antara kalian berjumpa dengan saudaranya yang lain, hendaklah dia mengucapkan salam kepadanya. Fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun thumma laqiyahu falyusallim alaihi aidha. Jika terhalang antara keduanya sebuah pohon, atau menghalangi keduanya sebuah pohon atau tembok atau batu, kemudian dia berjumpa lagi dengan saudaranya tadi, hendaklah dia mengucapkan salam lagi kepadanya. Ini mengucapkan salam itu walaupun dalam satu tempat, tetapi ketika seseorang itu berpisah di tempat itu, terhalang karena mungkin tiang, atau terhalang karena tembok, atau terhalang karena batu yang besar sehingga tidak terlihat, maka disunahkan lagi untuk mengucapkan salam ketika ketemu, sebagaimana dicontohkan oleh diriwayatkan Syekh Al-Albani, sebagaimana saya pernah mendengar Syekh Abdul Razak, beliau pernah menyampaikan di antara adabnya Syekh Al-Albani, beliau pernah berjalan bersama Syekh Al-Albani, kemudian waktu itu terhalang sebuah tiang begitu sehingga terpisah antara beliau dan Syekh Al-Albani. Ketika sudah lewat tiang itu, maka Syekh Al-Albani mengucapkan salam lagi kepadanya. Jadi prakteknya seperti itu, walaupun dalam satu masjid, masjidnya tetap sama, tapi sempat terhalang oleh tembok atau oleh tiang, maka tetap disunahkan untuk mengucapkan salam lagi, ya, dan ini tetap mendapatkan keutamaan sebagaimana dalam hadis-hadis yang tadi, yaitu orang yang paling utama insyaallah adalah yang mengawali salam atau sebagaimana hadis yang sebelumnya tentang keutamaan salam itu. Kemudian adab yang berikutnya yang ke-8, idza lam yasma'u salam a'adahu thalathan hatta yasma'u. Apabila mereka belum mendengar ucapan salam itu, hendaklah dia mengulanginya 3 kali sampai mereka mendengar. Rawal Bukhari an Anas radhiyallahu an Nabi sallam annahu kana idza takallam bi kalimatin a'ada thalathan hatta tufham anhu. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu beliau dari Nabi sallam bahwa Rasulullah itu kalau beliau berbicara dengan suatu ucapan, beliau biasa mengulang 3 kali sampai difahami ucapan beliau. Wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim sallama alim thalathan. Dan kalau mendatangi suatu kaum, Rasulullah mengucapkan salam kepada mereka dengan salam kepada mereka 3 kali. Jadi ini sunnah juga kalau seseorang mengucapkan salam itu diulang sampai 3 kali, ya, itu suatu sunnah. Jadi boleh dalam suatu majelis, ya, seseorang mengulang salamnya sampai 3 kali, ya. Baik itu dalam majelis orang banyak atau dalam majelis sendirian, ya, boleh mengulang 3 kali itu, ya. Dan itu bukan perkara yang
yang terlarang, bahkan termasuk yang dicontohkan oleh Rasulullah mengulang salam 3 kali. Ya. Jadi sunnahnya kalau mengucapkan salam 1 kali misalnya belum dijawab, hendaklah dia mengucapkan salam lagi. Kalau sudah dijawab, maka hendaknya diulang sampai 3 kali. Ini afdal. Jadi afdal itu mengulangnya sampai 3 kali. Bukan kemudian 2 kali sudah mendengar cukupan, tidak. Ditambahi sekali, 3 kali. Atau dalam adab ketika bertamu, kalau sudah salam 3 kali tidak terjawab, maka adabnya adalah pulang, tidak mengotok lagi. Jadi itu diantara adab dalam masalah salam, itu diulang 3 kali ya. Kemudian ada yang berikutnya, ayusallimal muslimu ala man fi baitihi fa illam yajid salam ala nafsi. Hendaklah seorang muslim mengucapkan salam pada orang yang ada di rumahnya. Jika tidak mendapati siapapun, hendaklah dia mengucapkan salam atas dirinya sendiri. Liqauli ta'ala, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, apabila kalian memasuki suatu rumah, hendaklah kalian mengucapkan salam kepada diri kalian sebagai tahiyah, yakni sebagai penghormatan dari sisi Allah yang penuh berkah lagi baik. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini, dalam surat Taubah ayat 61 itu, bahwa secara umum kita memasuki rumah kita atau rumah yang kita sewa, misalnya kita sedang nyewa kamar hotel atau penginapan misalnya, maka sunnah kita mengucapkan itu ya, ucapkan salam. Kalau kebetulan di situ ada orang di dalamnya, di rumah kita, maka lebih afdal lagi. Tapi kalau tidak ada orang di situ, misalnya kita baru safar bersama keluarga, tetap disunahkan untuk mengucapkan salam ketika masuk pertama ya, yaitu salam kepada dirinya sendiri. Dan itu adab yang utama tentunya ya. Karena di situ merupakan tahiyah, ini penghormatan dan juga doa. Ketika kita misalnya salam, mengucapkan salam, itu berarti kita sedang berdoa minta pada Allah keselamatan pada kita atau kepada orang-orang yang di situ. Atau kalau tidak ada orang lain, maka kita berdoa kepada Allah untuk keselamatan diri kita sendiri. Kemudian rawat Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih gharibun an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallam. Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis dengan hadis yang hasan sahih dan gharib, yani ahad, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau kata beliau, pernah Rasulullah berkata kepadaku, ya bunayya idza taqalta al ahlika fasallim, wahai anakku, kalau kamu masuk ke keluargamu hendaklah ucapkan salam, yakun barakatan alaik, niscaya hal itu menjadi berkah atasmu, wa ala ahli baitik, dan juga menjadi berkah bagi keluargamu. Ini subhanallah, Rasulullah SAW memberikan pelajaran kepada sahabat Anas bin Malik ya, untuk selalu menjaga salam ini. Dan hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Anas bin Malik itu pembantu Rasulullah yang umurnya masih muda sekali ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa mengajari salam itu kepada anak-anak dari kecil, tidak kemudian mereka sudah besar sudah ngerti bahwa diajari, tidak, dari kecil dibiasakan. Salah sebagaimana yang dikatakan Rasulullah kepada Anas ini. Anas bin Malik waktu itu masih kecil, beliau diajari oleh Rasulullah SAW, dipanggil dengan ya bunayya, ini panggilan kepada anak kecil tentunya. Rasulullah berkata kepada Anas untuk memberi salam kepada keluarganya, dan salam itu kata Rasulullah menjadi berkah bagi seseorang maupun bagi keluarganya. Jadi hendaknya betul-betul kita menjaga keutamaan salam ini supaya kehidupan kita penuh kebaikan, penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
Allah alam shawab, ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Kita akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.